bahwasannya memang mencoba untuk mendorong ya para pemain muda, meskipun juga diperbolehkan 3 pemain profesional. Betul, dan kali ini kita lihat sebuah peluang dari Jawa Barat. Di menit kelima tidak berhasil tadi. Jawa Barat memiliki pemain-pemain yang luar biasa. Ada Wildan Ramdhani, ada juga tadi Arsan ya yang memiliki peluang juga. Betul. Ini sebuah tandukan menggunakan kening kiri ya. Iya. Pemain yang salah satu yang paling diandalkan Wildan, dari Wildan Ramdhani. Dan memilih pemain-pemain yang tentunya bisa dikatakan, kalau sepak bola ini bisa dikatakan juga pemainnya biasanya murni dari daerah ya. Iya. Beberapa cabang kan ada yang bisa Yang dikatakan pindah, yang ya. pindah. Ini. Kalau bola rasa-rasanya mungkin 95% murni ya, akamsi ya. Iya, betul. Rizky sekarang main bernomor punggung 6. Ya, ini di pertandingan pertama dia tidak tampil sebagai starter, kali ini dipercaya sebagai starter. Ya, sebuah peluang kali ini gagal. Kita lihat berhasil diblok dan sekarang serangan balik tentunya. Ada pemain belakang tadi di sana yang sudah siap untuk bisa menghalang serangan atau counter dari para pemain dari NTT. Sangat berbahaya kali ini. Masuk ke penalti. Apakah penalti? Tidak, ternyata tendangan penjuru saja tadi. Iya. Kelihatannya sudah mulai 10 menit permainan kita sudah mulai bisa melihat pola dari kedua tim. Iya. Di mana Jawa Barat memang yang terkenal dari zaman dulu ya pemirsa dan juga Didan, ini selalu bermain kaki ke kaki, bermain pendek. Ini ciri khas dari Jawa Barat. Betul. Ya. Dan kali ini kita lihat Yoga. Sayang saya Yoga kehilangan bola. Baik sekali. Dan tadi adalah Daud. Kembali dikuasai para pemain dari Jawa Barat kali ini. Cukup berbahaya. Apakah yang terjadi? Dan terlambat saja tadi. Sebuah tendangan keras berhasil ditangkap dengan baik oleh Afrianus Mol. Jaga gawang dari NTT. Ya, sebuah usaha yang harus diapresiasi ya dari Fakhrul Ginanjar. Ini dia placing ya maksudnya, tapi arah posisinya cuman nggak flash amat gitu ya. Langsung ke tangkapan penjaga gawang NTT. Oke, sekarang kita lihat NTT betul-betul melakukan serangan yang sangat baik sekali sejauh ini, menekan dari Jawa Barat. Kita lihat ini adalah masih Now. Sebuah tendangan dari luar, sayang sekali tadi hampir saja bisa dijangkau oleh pemain bernomor punggung 7, Innocentius Now. Dan ini adalah tadi yang melakukan attempt, Flaviola Suarez. Iya, sebuah upaya yang dilakukan oleh Flavio. Lagi kita lihat selamat sejauh ini ya, tidak dari mendapatkan tekanan dari serangan balik ya, karena tim Jawa Barat ini juga memiliki serangan balik yang sangat bagus sekali. Sebuah crossing kali ini, apakah berhasil? Sayang. Tentunya tanggung bolanya tadi ya, sehingga untuk melakukan sundulan langsung juga sulit. Untuk kembali menekan, langsung saja ke depan. Cukup jauhkah? Tidak, masih bisa terjangkau. Kontrol bola tadi yang tidak begitu bagus ya, kehilangan momentum di sini dan berhasil ditangkap dengan baik oleh Ade Chandra. Iya, tadi ada keraguan sedikit dari Ahmad Faisal ya ketika menutup pergerakan. Nggak kena matahari dan atlet-atlet pasti banyak yang nonton juga karena beberapa cabang juga belum dimulai ya di sini. Ya, kali ini sebuah tekanan dari Jawa Barat cukup berbahaya. Kita lihat sebuah tendangan keras dan berhasil diblok dengan baik oleh Afrianus Moy. Luar biasa tadi setup yang dilakukan oleh para pemain Jabar, tapi tidak kalah luar biasanya tepisan yang dilakukan oleh penjaga gawang NTT dan kali ini ditangkap dengan sempurna. Dua serangan berturut-turut dari Jawa Barat. Hampir saja. Kita lihat ya bagaimana kerjasama di final pass dari nomor 9 ke nomor 99. Ini dia ada 4 pemain lawan tapi tidak ada yang melihat pergerakan dari seorang Agung Mulyadi. Ini dia pemain yang sejatinya lebih banyak mengandalkan bola-bola udara, tapi kita lihat posisinya juga bagus. Untuk menyerang dari sisi flank, hasil diblok dengan baik. Benturan keras di sini, tinggi. Pasti meminta wasit mengeluarkan kartu nih. Ya, dan dua-duanya sama-sama merasa melanggar ya, kita lihat. Ya, ada ini sedikit keributan. Darah muda ya. Darah muda. Darahnya para remaja ya. Ya, tapi sedikit-sedikit selama itu tidak melewati batas ya biasalah dalam sepak bola. Tapi ini kita lihat ya ini keras lanjutannya. Ya, lanjutannya. Ini menurut saya harusnya kartu kuning ya. Herman Laja ya tadi. Ya, Herman Laja harusnya kartu kuning. Ya mungkin ketika berebut bolanya tidak masalah. Tapi lanjutannya. Jadi basiannya ini yang tadi membahayakan perut lawan ya. Betul. Wasit juga harus tegas. Sedangkan kita lihat di sini ya masih protes dilakukan. Tadi masih ada Innocentius ya melakukan protes. Ini adalah Argo Heron. Meskipun Argo Heron tadi sudah meminta maaf ya. Tapi kita lihat bagaimana harus mendapatkan perawatan. Kita saksikan Arsan Makarin Al-Haq.
Bolanya memang bola liar tadi, tapi memang Tendangannya juga liar ya. betul. Ya Arsan. Ya betul ya. Arsan yang mengalami cedera tadi. Yang mengalami cedera ada ya. Terkena bagian dada tadi, tapi tampak tidak ada kartu nih. Iya, ini saya pikir harusnya kartu ya. Ini template sekali sebenarnya, mengangkat kaki terlalu tinggi Iya. dan bisa membahayakan lawan. Tapi ya Atau wasitnya mungkin ini masih. Enggak juga kali ya. nggak juga sih harusnya. Tapi ya oke lah, inilah sportivitas Iya. ya. Kadang kita nggak bisa selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini protes dilakukan, kita lihat di sini apa yang terjadi tentunya. Ya, Kita akan lihat. ya. Ini wasit harus juga tegas ya dan juga cepat mengambil keputusan. Kalau Betul. tegas tapi lama juga ini bisa jadi masalah. Jadi harus cepat. Kita belum tahu apa yang terjadi. Ya, kelihatannya ada. Ya pasti kartu ya, yang diminta itu ada kartu, Pak. Iya. Ada sebuah benturan tadi yang memang tidak ingin terjadi ya kita juga, karena memang itu bisa menjadi panas pertandingan baru berlangsung 21 menit. Ya, jadi panasnya cuaca ini juga mengalir ya ke Iya. pertandingan. Tapi selama ini so far masih dalam batas-batas toleransi lah. Sang Kita kapten lihat. ya, tadi bernomor punggung 7 masih berbincang-bincang. Ini adalah asisten pelatih Andik Ardiansyah Iya. tadi, asisten pelatih dari NTT ya, Ya betul. melakukan ya kita juga nggak tahu nih apa yang dilancarkan oleh official dari tim. Ya, karena saya pikir tadi pemainnya juga sudah selesai. Sudah selesai. Ya bahkan Ago juga tadi sudah meminta maaf dan pemain Jawa Barat juga sudah tidak panas lagi. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi sehingga protes masih terus berlanjut. Dia Andik Ardiansyah. Standing point kepada Persib Bandung ya yang akan bermain lebih banyak bergerak, staminanya harus hati-hati. Kalau Iya. NTT saya pikir lebih banyak bertahan, jadi mereka menyimpan stamina lebih Betul. baik ya. Anda mengadakan Persib Bandung di Jawa Barat. Oh iya, maksud saya Jawa Barat ya. Sampai ketuker saya. Sampai ketuker. Karena seragamnya juga mirip, Sama. pemainnya juga banyak dari iklan, Iya. tapi Jawa Barat ya. Betul. Saya Itu koreksi. mohon posisi maaf. Persib Bandung itu memang agak membingungkan ya, karena kadang-kadang menutupi tim Jawa Barat lainnya di sana ya, padahal itu ada tim milik kota ya Iya, sebetulnya. Jawa Barat ya, karena Jawa Barat. luas ya. Luas. Bukan hanya Bandung, tapi juga Ya berbeda dengan tim-tim Jawa Timur ya. Kalau Betul. Jawa Timur tuh tiap kota beda-beda. dan tensinya tinggi Tensinya ya. tinggi, Arema, Persebaya dan Iya. Persela. Kalau Jawa Barat ya mungkin relatif dalam satu wadah Ya, satu tahun 51 dan juga terakhir 2006 Dan sebagai selalu juara bertahan. diperhatikan setiap pon ya. Pasti ya, karena salah satu mungkin provinsi dengan penduduk terpadat ya. Oh, terkena tiang gawang kali ini sebuah ancaman tadi dari kubu NTT. Mengagetkan gawang dari Ade Chandrasena. Ini sebuah bisa dikatakan peluang yang paling nyata ya. Iya, kita lihat alarm sudah mulai berbunyi ya. Iya. Memang di 25 menit awal Persib Jawa Barat maksud saya relatif menguasai permainan, tapi kita lihat ada sebuah tekanan sekali langsung sang kapten melakukan tendangan jarak jauh dan Betul. ingat ini Kembali sekarang kita lihat dari Yoga Adiatama depan ada Agung, masih Agung ngirim bola ke kotak penalti, cukup berbahaya kali ini dan berhasil ditangkap dengan baik oleh Moy. Sebuah peluang tadi dari Arsan. ya ini bedanya yang saya katakan tim PON Jawa Barat ini punya kemampuan untuk ini dia lakukan penetrasi di jantung pertahanan lawan, melakukan syuting cukup baik syutingnya, cuman powernya kurang keras. Iya. Dan kedua juga kita harus memberikan kredit kepada penjaga gawang Afrianus Moy yang berada di posisi yang tepat. Karena sekali lagi kiper ini bukan hanya soal reflekser, ketika ada bola liar Hajar. ya hajar dan harus ada dua pilihan antara mengarah ke gawang atau out. Karena kalau terlalu bawah, terlalu rendah, kerebut lawan, ini akan terjadi transisi menyerang Betul. dari lawan yang berbahaya. Dan kali ini berbahaya. Jawa Barat, kita lihat apa yang bisa terjadi. Dan Moy lagi-lagi menyelamatkan gawangnya dengan sedikit sentuhan dari kaki kanan tadi. Sebuah serangan balik, sayang sekali keluar. Bola tidak bisa diraih tentunya oleh Andi Riwu maksud saya. Ya, lagi-lagi pemirsa pun dimanapun yang berada, khususnya warga Jawa Barat dan NTT yang pasti mungkin nggak nobar ya, tapi nonton Betul. di rumah masing-masing. Karena Nonton di- nobar nggak boleh. Nggak boleh. Oh, kali ini sebuah serangan berbahaya. Berhasil. Dengan baik tadi. Sebuah defense yang dilakukan terhadap pemain bernomor punggung 7 ya, sang kapten Sensi tadi. Pemain ini sangat agresif. Iya. Kita lihat bagaimana cukup kotak-ketir ya para pemain dari Jawa Barat. Ya, saya pikir tadi ada sedikit keraguan dari Ade Chandrasena ketika menutup pergerakan dari pemain NTT itu ya
Ini mamahnya lagi pegang di rumah ya, pasti. Bangga Karena- anak-anaknya bisa iya. telepon ya masuk TV. Itu sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa tentunya. Ya, dan berharap juga jangan jadi tekanan mental ya, justru Iya. jadi motivasi bagi kedua tim, baik bagi Jawa Barat dan juga NTT ya. Betul. Baik sekali kali ini. Ditangkap dengan sempurna tadi. Ya, oleh Ade Chandra, pekan olahraga nasional di kita ya. Ada banyak perpindahan atlet dan lain-lain, tapi menurut saya tidak terlalu masalah. Yang penting kompetisinya ada. Betul. Bagi saya melihat lebih luas ya, bahwasannya kalau ada Didan ya, vaksin 1-2 ini vaksin 3. Iya. Ya, jadi booster untuk kita dapat hiburan. Dan ini sebuah peluang kali ini. Sayang sekali. Sayang sekali kurang sabar Harpa. Ya, kita lihat ini masalah finishing ya. Ya. Dari catatan saya ini Flaviola Suarez ya. Ya. Ini finishing yang kurang klinikal. Kita lihat sebenarnya terbuka cukup lebar, tapi kita juga Dia sempat melirik sisi jauh tadi. iya, mungkin ini bagian dari trik juga ya. Kita lihat, dia meliriknya kejauhan. Tapi kita lihat juga sebenarnya ada hal Pilihan, iya, gitu iya. kan. Betul. Dengan usia tidak muda Betul. dibandingkan pemain-pemain bolanya. Betul. Jadi, itu yang sangat merepotkan ya, karena waktu itu mengadaptasi seperti misalnya bola basket dengan lapangan kecil tapi wasitnya banyak. Iya. NBA kan udah 2 ya, Bu? 4. 4 malah. Iya. Ya. Oh, hampir saja. Ya. Kita lihat di sini. Ini jelas 4 kali saya catat adalah long shot yang dilakukan oleh tim Sasando. Bahaya memang ya tim Sasando ini. Ya, Kita kali lihat ini tayangan ulang. betul sekali. Cukup baik sebenarnya. Ya. Akurasinya tidak terlalu melenceng jauh dan membuat juga penjaga Ade Chandra terpaku ya. Ya. Karena sedikit terhalang juga oleh Betul. Kapten Pian. Dan ini pun juga terlihat ya bagaimana manfaat dengan pemusatan latihan. Yo, baik sekali kita lihat apa yang dilakukan oleh sayang sekali. Hampir saja tadi bisa berbuah hasil tentunya. Ya, handsball nampaknya. Apa yang dilakukan oleh Frankie tadi begitu luar biasa Ya. dalam melewati para pemain Jawa Barat. Ya, Frankie Miza ini memang tipikal winger yang sangat cepat ya. Kita lihat bagaimana tusukannya tadi berbuah kekacauan. Ya. Walaupun juga pemain belakang Jawa Barat ini cukup konsentrasi tadi, namun sayang tekanan susulan yang dilakukan oleh Ini dia. Nah ini, ya, Frankie mengolongin. bisa. Kalau Oh, lagi- Neymar ini. Kalau lagi latihan harus squat jam 10 kali nih kalau dikolongin biasanya gitu ya. Iya, dikolongin. Dan ini handsball walaupun tidak sengaja, ini kesempatan tentunya bagi pasukan NTT untuk mencoba memanfaatkan melalui bola mati ya, melalui tendangan bebas. Ini saya pikir tendangan bebas dengan jarak yang paling ideal ya. Betul. Salah satu peraturan yang masih dalam perdebatan ya, handsball. Ya, ball to aktif. hand, aktif nggak aktif, Betul. itu masih tarik ulur. Masih tarik ulur ya. Kalau Maksudnya di flat aja ya, nggak boleh gitu. Iya. Ini yang sering terjadi perdebatan bahkan di liga-liga di Eropa ya. ya sebenarnya paling gampang itu ya, asal pokoknya bola ke tangan ya udah. Iya. Gitu. Karena untuk mengasumsikan ini aktif atau nggak aktif kadang-kadang sumir ya, Iya, atau sumir, sulit betul. lah. Seperti tadi kan sebetulnya tangannya dia tidak bergerak ya, cuma terkena aja bagian tangan. Belum lagi kalau dimanfaatkan lawan yang suka tricky ya, Iya, sengaja. dia taruh bola ke tangan, ini juga kurang sportif lah. Ya, kita lihat. Langsung saja. Masih jauh di sisi kanan dari tiang gawang Ade Chandra Sena. Ya, tidak terlalu harus bekerja keras tadi menghadapi free kick yang dilakukan oleh NTT ya. Ini dia. Cukup. Ya, sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Iya. Tapi memang pengamatan dari Ade Chandra Sena ini cukup baik juga. Dia sudah bisa Begitu luar biasa ya. Betul. Stadion Mandala ini. Markas dari Persipura Jayapura juga. Ya. Ya, kembali lagi di sisi sebelah kiri sekarang dan hampir saja keluar tadi. Ini ada peluang dan berhasil ditepis. Gol! Percobaan yang sangat luar biasa tentunya bagi kubu Jawa Barat dan akhirnya bisa leading dengan 1-0. Iya, gol kedua dari Muhammad Wildan di PON Papua 2021 ini. Kita lihat bagaimana berada di tempat dan waktu yang tepat memanfaatkan serangan yang dibangun oleh Jawa Barat bertubi-tubi. Ada serangan tusukan dari kiri, ada crossing, ada scrimmage. Baik sebenarnya tangkapan pertama dari Afrodanis Moy, Iya. tapi insting dari seorang Muhammad Wildan Ramadan ini yang membedakan Betul. semuanya. Ini kita lihat. Apa yang lebih diharapkan dari Moy? Dia sudah sangat Iya, baik sekali. sudah maksimal yang Iya. dilakukan, tapi memang justru kita memberikan kredit kepada upaya yang tidak kenal lelah dari Jawa Barat meskipun menghadapi tembok tebal. Inilah bedanya Iya. seorang kiper, sejago-jagonya kiper, ada kalanya juga dia kebobolan, tapi Betul. seapes-apesnya striker ada saatnya juga dia bisa mencetak gol ya. Iya betul. Striker gagal
mencetak gol 3 kali, 4 kali nggak akan jadi headline Iya. ya, ketika kiper blunder. Betul. Sekali dia mencetak gol, maka dia akan menjadi headline Iya. besok ya. Jadi inilah sebuah upaya yang tidak kenal lelah dari. Tadi saya sudah sempat memuji apa yang dilakukan oleh Moy ya, begitu luar biasa tadi menepis Iya. tendangan yang harusnya bisa menjadi potensi gol di awal, tapi betul tadi bola rebound, tidak ada yang mengcover dan akhirnya Willian bisa mencetak gol. Ya ada sedikit keributan tampaknya di sini. Ya, ada pelanggaran tadi yang dilakukan Ya, oleh. ini dia. Ini pasti ada insiden lagi ya. Insiden yang terjadi setelah pelanggaran tadi. Ditenangkan oleh Pian, sang kapten. Saya katakan Pian Hadiansyah memainkan perannya sebagaimana mestinya, sementara Egy baru masuk sudah ya sudah terkapar ya. terkapar di Dapatkan sini. ganjalan tadi dari pemain NTT. Ya, kita lihat sekali lagi friksi-friksi ini berjalan masih dalam Ya. koridor sportivitas. Ribut-ribut tapi lihat botol minum ya. Haus juga ya. Ya ini Egy ketika digajar tadi oleh pemain nomor punggung 14 ya kalau kita lihat di sini. Iya, sebuah upaya untuk menghentikan momentum dari Jawa Barat yang melakukan serangan cepat tadi, dan kita lihat Sedikit kocar-kacir pertahanan dari NTT sekarang. ya, Oh, hampir tadi loss dan ini dia. ya ini dia yang Lanjutannya tadi ya. Anda katakan ya, Iya. bahwa NTT sudah mulai bermain keras ya, karena Betul. memang harus diakui ya ini kartu kuning bagi. Ya dan kayak gini sepertinya instruksi ya. Instruksi tadi ketika di half time harus bermain lebih keras bisa jadi ya. Bisa jadi mungkin setelah tadi kebobolan ya, Iya. karena sebelum kebobolan kita lihat NTT bermain masih seperti biasa. Jadi kalau ini tidak instruksi maka ada hierarki yang salah, berarti Iya. tidak didengarkan instruksi Betul. pelatih gitu. Karena yang di lapangan itu pejuang ya. Iya. Karena pejuang harus nurut. Biasanya. Dan ini yang saya katakan tadi, kalau Jawa Barat yang lebih banyak dilanggar memanfaatkan dengan baik, maka hasilnya seperti ini. Mereka Iya. bisa mendapatkan set piece tendangan bebas, kemudian juga mungkin lawan bisa terkena kartu merah dan bisa mendapatkan penalti kalau memang tidak hati-hati para pemain NTT dalam menjaga atau mengcover pergerakan dari Supriyata dan kawan-kawan. Iya. Dan sekarang kembali lagi ini adalah sebuah upaya yang maksimal dilakukan oleh NTT tadi dalam mempertahankan areanya. Akhirnya berbuah tendangan bebas, tidak dalam posisi yang terlalu berbahaya sebetulnya. Tapi tetap saja mereka harus waspada karena bisa saja deliver yang dilakukan oleh para pemain Jawa Barat ini menjadi berbahaya ke kotak penalti. Ya. Ada Arshan, ya? Sensi dan Daud yang menjadi pagar hidup. Tadi Betul. ada 3 yang diminta. Wah, ini mungkin bisa langsung ya, karena Kalau dari sini gawang deket ya, ini jauh nih, butuh Jauh power. padahal. Nendang jauh itu butuh teknik juga. butuh teknik juga ya. Arshan langsung saja ditangkap dengan sangat baik oleh Moy sekali lagi. Ya, kaki terkuat ya tadi yang dipilih memang di sisi tersebut, di poin tersebut adalah kaki kiri yang paling ideal. Itu Ricky Nelson sudah bisa membaca apa yang harus dilakukan 20 menit terakhir. Oh, sebuah peluang ini. Ya, kita lihat Ricky Nelson sudah mulai harus memikirkan now or never seperti yang Anda katakan tadi. Ya, antara kebobolan lebih banyak kemungkinannya atau bisa menyamakan kedudukan, itu saja pilihannya sekarang. Jangkauan yang sangat Jangkauannya bagus ya. bagus ya, mengcover. Jawa Barat sekarang melakukan serangan, kembali lagi apa yang dilakukan oleh Jawa Barat, mulai Yoga. Ini berbahaya, kali ini memasuki kotak penalti. Sebuah peluang dan tendangan langsung berhasil diblok dengan baik. Terlalu cepat ya keputusannya. Iya, meskipun di luar itu syutingnya cukup baik, tapi lagi-lagi Ada Wildan. Iya. Ada Wildan di sana sebelah di sisi ya bisa dikatakan Iya, di bisa tengah ya. opsinya ya, mudah ya, melihat mata itu harus benar-benar tajam karena Iya. saya pernah jadi hakim garis juga. Jadi tidak mudah memang. Iya, sangat tidak mudah. Kali ini peluang tendangan keras. Sayang sekali. Masih melayang jauh di atas mistar dari Ade Chandra. Ya, saya pikir kalau finishing dari NTT seperti ini sulit rasanya ya. Mereka bisa berharap banyak. Kita lihat serangan mereka sekali lagi bagus. Cara mereka mendorong bola ke depan bagus, tapi finishingnya ini yang jadi Iya. PR. Dan kelihatannya memang ya inilah bedanya tinju ya, Didan ya. Ketika melakukan double cover, tapi kalau dihajar terus Pasti ada juga jebolnya. Ada juga jebolnya pasti. Suarez masih lewati 3 pemain kali ini. Sebuah umpan tadi hampir saja bisa berhasil dan ini dia. Sebuah peluang bagi NTT ya di ujung kotak penalti sebelah
kiri ya kalau Ya. dari penjaga gawang. Sebenarnya kita lihat para pemain Jawa Barat sudah berupaya menghajar Suarez dari awal. Ini kayak ya. Messi lihatnya. Dan kita lihat baru terjadi pelanggaran setelah sudah mendekati kotak penalti. Jadi ini, nah dari sini sebenarnya ini dia. Nah, Jadi ini sudah dia. dekat, sudah lebih berbahaya. Jadi Iya. ketika mereka tahu ada pergerakan yang bahaya dari para pemain NTT dan mereka ingin menjegal seawal mungkin. Iya. Tapi memang sudah terlalu dekat dan ini akhirnya memberikan kesempatan bagi NTT untuk mencoba menciptakan gol melalui free Iya. kick ya. Dan ini Yoga sangat tadi sedikit berbahaya. terlambat ya, Iya. Yoga. Dan kita lihat 6 pagar hidup ini menandakan memang Ade Chandra tidak mau main-main dan kelihatannya memang akan di-shoot langsung ini. Iya. Karena jaraknya sangat ideal, posisinya juga arahnya juga sangat ideal. Sepertinya Sensi ya yang akan melakukan tendangan. Ya, karena, Innocentius now. betul, karena memang dia punya kaki terkuatnya kaki kiri dan ini posisi yang memang untuk pemain kidal ya. Iya. Jangan lihat ini tembok-temboknya juga tinggi-tinggi ya di sini. Oh, bukan Sensi ternyata. Langsung saja dan gol. Oh, hampir saya teriak gol. Iya, Frankie Misa tadi Frankie ya. Misa. Frankie Misa. Hampir ya, saja. tadi menggetarkan jala luar tadi Jangan ya. luar. Ini Frankie Misa. Oh, dari TV kayak gol, lihatnya reaksinya aja. Kalau reaksinya nggak ada, berarti nggak gol. Iya. Ini dia Frankie Misa. Ini dia. Kalau kita lihat beberapa kali para pemain NTT melancarkan tembakan ini tidak terlalu jauh Bu ya. NTT untuk bisa menyamakan kedudukan pemirsa di sini dengan sisa energi mereka. Artinya kita lihat serangan-serangan mereka tetap dilakukan tapi dengan kerapihan yang berbeda dengan yang tadi mereka lakukan di babak pertama ya. Kita lihat ya bagaimana sudah nothing to lose. Keras sekali. Oh, sayang sekali tadi. Ya, sebuah upaya dari second liner ini yang terus dilakukan oleh para pemain NTT. Dan tadi upaya juga yang cukup ambisius tadi dari luar kotak penalti sangat jauh jaraknya. Kita lihat bagaimana upaya dari Baskara Mandala ya. Iya, betul. Ya, sejak terakhir tahun 90 awal ini sekarang kembali bisa berkiprah. Iya, betul. Oh, ini Oh, baik sekali lagi-lagi Moy. Luar biasa. Lebih dekat dari penalti. Bisa menahan dengan sangat baik. ya, saya pikir tim-tim Liga 1 ini atau minimal Liga 2 harus mulai melihat pemain yang satu ini. Sangat luar biasa sekali. Iya. Ini pemain yang sangat underrated, itu luar biasa. 95% gol bidangnya bolanya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kita berikan kredit kepada Arsan yang juga berapa kali mengancam gawang NTT, tapi Afrianus Moy. Ya, luar biasa. Saya pikir ajang PON ini adalah ajang Arsan harus nyamperin tuh nanti di akhir Iya, pertandingan. betul sekali ya. Memberikan selamat ataupun Apalah gitu ya. appreciate Iya. ya. Appreciate. Ya, kita lihat temboknya klasik sekali ya. Iya. Seperti gedung-gedung olahraga di kota-kota di Jakarta, di Bandung yang zaman dulu ya. Betul ya. Klasik sekali. Dan kali ini Oh, pergantian pemain langsung nomor 3. Kita lihat Muhammad masuk Riz- Firman sorry. Selan ya. Ya, Firman Selan Menggantikan Cyprianus Bria. dan juga Agustino Dinono ya. Iya, kita lihat di sini. Ya, ini ada sebuah peluang tadi yang terjadi. Oh, bukan. Ini Ya, sebuah pelanggaran. Ya, ini juga berapa kali saya lihat Nah, ini nih. Ya, kita lihat di sini. ini luar biasa Arsan. sekali ya, terbuka. Dan Arsan pun juga tekniknya luar biasa. Iya, Dia tendangannya juga bagus ya. dihalangi, dia cari Di peluang headline ya. dengan judul yang memberikan perbedaan. Iya. Oh, terkena tiang gawang. Nyaris saja kita lihat pemirsa. Iya. 2 kali terkena tiang gawang. NTT hampir saja bisa mencetak gol ke Jawa Barat. Ya, sepertinya Ade Chandra Sena ini juga tidak ingin ketinggalan pujian ya. Iya. Kita lihat ini yang saya katakan. Ketika tim yang dibela seorang kiper ini menyerang terus, tapi tidak pernah tahu ada ancaman dan kita lihat, oh, sepertinya mengenai tiang kah? Tiang Iya. gawang. Ya, Tapi tiang kita gawang. lihat juga bagaimana cara dia menutup ya. Ya. Ini dia. Oh, ternyata mengenai tiang gawang. Tapi pergerakan juga kita harus memberikan apresiasi ya. Ya. Kita lihat dengan cekatan dia menutup juga kemungkinan bola ke arah target ya. 2 Ternyata- kali ya. Kalau di NTT Jawa Barat tidak bisa mencetak gol dengan banyak karena ada Moy. Oh, di Jawa Barat ada tiang. Tiang. Nomor satunya tiang Iya. namanya. Nomor punggung satunya tiang. Ya, ini saat-saat yang menegangkan ya. Ini kalau kebobolan pasti akan merubah Konstelasi. Ya. konstelasi Betul. pasti. Ada tambahan waktu 4 menit memang. Ya, kita lihat 6 pagar hidup sudah berdiri di sana. Ini adalah pagar hidup dengan jumlah yang terbanyak biasanya Iya. dalam satu tendangan bebas. Terus dilakukan kali. Oh, terlalu tinggi. Kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh Agustino. Ya, ini saya pikir satu pertanyaan ya, kenapa seorang Agustino yang mengambil karena dia baru masuk. Jadi ritmenya belum terlalu tune in Ya. biasanya. Kita masih ingat Didan dan juga pemirsa di Euro kemarin
di Inggris waktu itu kalah penalti yang dimasukkan pemain yang baru masuk. Iya. Ya, bahkan di Liga Inggris juga West Ham lawan MU, Betul. Noble waktu itu baru masuk juga, Baru nggak masuk masuk juga. Jadi ini satu catatan yang template sebenarnya Iya. ketika pemain menghadapi Nah, free ini dia. kick atau tendangan Ini penalti. kayak- Ini jangan pemain yang baru masuk Betul. menurut saya ya. Ini kayak- Ini ya. gerakan tiba-tiba nih seperti Messi. Ini dia. Tapi kalau kita lihat tadi momentum ketika mengenai tiang gawang lalu tidak berhasil mencetak gol, ini menjadi momentum yang sepertinya terakhir ya, karena takutnya malah jadi turun ya mentalnya ya para Iya. pemain dari NTT karena frustasi Betul. tidak bisa mencetak gol. Ya Wildan diganti. Kita lihat pasti dipersiapkan untuk pertandingan selanjutnya. Iya, untuk memberikan sedikit relaksasi supaya tidak terlalu hektik ya, Iya. atau fatigue. Kesempatan kali ini di 1,5 menit terakhir, nampaknya ditarik keluar ya, berjalan dengan, tapi harus diingat juga di aturan terbaru sebenarnya pemain keluar bukan harus ke tengah lapangan, tapi bisa di area terdekat dari Iya. luar lapangan. Oh, tepisan yang sangat luar biasa lagi-lagi dari Moy. Wow, ini penjaga gawang betul-betul berkali-kali. Harap ada juga pemirsa. Iya, saya pikir jelas sekali ya, ini penampilan Moy ini benar-benar membuat saya secara personal terkesan, dan saya pikir untuk tim NTT apapun hasilnya Anda harus bangga